Salam, karena baru minggu ini kita masuk dalam situasi tahun baru, yaitu tahun 2021, maka saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, maka sebagai umat yang beragama, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Bahasan kita pada siang hari ini merupakan lanjutan pembahasan sebelumnya, yaitu analisis titik impas atau break even point. Kita sudah membahas mengenai rumus-rumus yang digunakan. Yang pertama, rumus matematika. Itulah sebelumnya hanya satu rumus. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan nomor 2, rumus dengan coba-coba. Artinya kita mencoba memasukkan angka-angka yang kita inginkan sehingga akan terlihat batas laba atau rugi untuk setiap penjualan seperti berikut ini. Nah, jadi kita buat dalam satu tabel, yaitu yang terdiri dari jumlah unit penjualan, jumlah rupiah penjualan, biaya tetap, biaya variabel, total biaya, laba atau rugi. Jadi kalau antara kurung dia, maka nanti itu rugi. Jadi kita buat dulu sembarang. Jumlah unit penjualan 10.000. Jumlah rupiah penjualan 50 juta. Biaya tetap 150 juta. Biaya variabel 25 juta. Total biaya 175 juta. Maka rugi 125 juta. Yaitu 175 juta total biaya. Sedangkan penjualan hanya 50 juta. Maka rugi 125 juta. Jumlah unit penjualan 20.000.
Jumlah rupiah penjualan 100 juta, biaya tetap 150 juta, biaya variabel 50 juta, total biaya 200 juta, maka rugi 100 juta, yaitu total biaya 200 juta dikurangi dengan rupiah penjualan 100 juta. Jadi rugi 100 juta. Jumlah unit penjualan 30.000. Jumlah rupiah penjualan 150 juta. Biaya tetap 150 juta. Biaya variabel 75 juta. Maka total biaya 225 juta. Rugi 75 juta, yaitu 225 juta dikurangi 150 juta. Jumlah unit penjualan 40.000. Jumlah rupiah penjualan 200.000, 200 juta. Biaya tetap 150 juta, biaya variabel 100 juta, total biaya 250 juta, sehingga rugi 50 juta, yaitu 250 juta dikurangi dengan 200 juta, atau 200 juta kurang 250 juta, sama dengan 50 juta kerugian. Unit penjualan 60 juta, 60.000. Rupiah penjualan 300 juta. Biaya tetap 150 juta. Biaya variabel 150 juta. Total biaya 300 juta. Laba atau rugi 0 rupiah. Karena biaya 300 juta dan penjualan 300 juta. Sehingga 300 juta kurang 300 juta, 0 rupiah. Pada 70.000 unit, penjualan 350 juta, biaya tetap 150 juta, biaya variabel 175 juta, total biaya 325 juta, sehingga diperoleh laba 25 juta, yaitu 350 juta dikurang 325 juta. Unit 80.000, penjualan 400 juta, biaya tetap 150 juta, biaya variabel 200 juta, total biaya 350 juta, laba 50 juta, yaitu 400 juta dikurang total biaya 350 juta, sama dengan 50 juta. 90.000 unit, penjualan 450 juta, biaya tetap 150 juta, biaya variabel 225 juta, total biaya 375 juta, laba 75 juta, yaitu penjualan 450 juta dikurangi total biaya 375 juta, 75 juta.
100.000 unit. Penjualan 500 juta. Biaya tetap 150 juta. Biaya variabel 250 juta. Total biaya 400 juta. Laba 100 juta. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa biaya tetap itu tetap walaupun bertambah atau berkurangnya unit penjualan. Tetapi kalau biaya variabel berubah-ubah. Semakin banyak unit produksi atau unit yang diproduksikan, maka semakin besar pula biaya variabel. Kita lihat ini dari mulai 25 juta, 50 juta, sampai akhirnya 250 juta. Jadi kita lihat bahwa BEP sama dengan 0 pada 60.000 unit dengan penjualan 300 juta, biaya tetap 150 juta, dan biaya variabel 150 juta, total biaya 300 juta. Jadi 300 juta penjualan dikurangi 300 juta, total biaya, labanya atau ruginya sama dengan 0. Nomor 3, dengan grafik. Jadi tabel-tabel di atas ini kita gambarkan juga dalam grafik. Nah, jadi beginilah bentuk grafiknya. Sumbu X menggambarkan besarnya volume produksi atau penjualan. Sumbu X ini. Sumbu X. Sedangkan sumbu Y menggambarkan besarnya biaya dan penghasilan penjualan. Kita lihat ini sumbu Y. Maka titik impas atau break even point adalah, kita lihat sumbu Y-nya dan sumbu X-nya. Jadi disinilah dia. Pada 60.000 unit dan biaya tetap beserta biaya variabelnya 300 juta. Jadi kita lihatlah titik break even point-nya pada 300.000 atau 300 juta. Penjualan 300 juta, biaya tetap dan biaya variabel, dan 60.000 unit. Yang ketiga, kita lanjutkan tingkat keamanan atau margin of safety. Margin of safety atau sering disingkat menjadi
MOS. Tingkat keamanan atau margin of safety dalam kurung MOS merupakan hubungan atau selisih antara penjualan tertentu sesuai anggaran dengan penjualan pada titik impas. Bahasa aman yang digunakan untuk mengetahui berapa besar penjualan yang dianggarkan untuk mengantisipasi penurunan penjualan agar tidak mengambil kerugian. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Penjualan yang direncanakan sesuai anggaran. MOS sama dengan penjualan per budget dibagi penjualan per titik impas kali 100%. Bisa juga menggunakan rumus yang kedua, penjualan MOS tingkat keamanan. MOS sama dengan penjualan per budget dikurangi penjualan per titik impas dibagi penjualan per budget kali persentase. Rumus nomor 1, MOS sama dengan 500 juta dibagi 300 juta kali 100% sama dengan 166,66% dibulatkan 167%. Sedangkan rumus yang kedua, MOS sama dengan 500 juta dikurangi 300 juta per 500 juta kali 100% sama dengan 40%. Ini berarti bahwa tingkat penjualan tidak boleh kurang dari atau turun dari 40% dari tingkat penjualan yang direncanakan atau 67% dari tingkat penjualan titik impas yang telah ditetapkan perusahaan. Jika margin of safety ditentukan berdasarkan hasil penjualan, dapat dicari sebagai berikut. Rumus kedua, 67% kali 300 juta sama dengan 201 juta. Menggunakan rumus kedua, 40% kali 500 juta sama dengan 200 juta. Jadi ada perbedaan, beda tipis, berbeda 1 juta. BEP dengan perubahan. Dalam praktiknya, perolehan titik impas akan berubah-ubah
seiring dengan terjadinya berbagai perubahan kondisi lingkungan atau kebijakan. Jadi titik empas ini tidak selamanya sama dari satu periode ke periode yang lain, tapi tergantung berubah tidaknya berbagai kondisi baik lingkungan ataupun kebijakan. Artinya pihak manajemen harus selalu mengantisipasi apabila terjadi perubahan-perubahan yang akan menyebabkan perubahan perolehan titik impas. Berikut ini adalah berbagai sebab yang mengakibatkan perubahan titik impas. 1. Pengaruh perubahan harga jual per unit. Sebagai contoh, dari kasus sebelumnya, apabila terjadi kenaikan harga jual per unit dari 5.000 menjadi 6.000, kenaikan 20%. Pengaruh kenaikan harga jual ini akan berdampak terhadap BEP yang akan berubah menjadi lebih kecil, baik dalam rupiah maupun unit. Jadi kalau lebih tinggi harga atau naik harga jual per unit dari 5.000 sampai 6.000, kenaikan 20%, maka BEP-nya menjadi lebih kecil dalam rupiah maupun unit. Dan sebaliknya, apabila dari 5.000 ke 4.000, maka harga jual berdampak BEP-nya akan berubah menjadi lebih besar, baik dalam rupiah maupun unit. Baiklah, kita lanjutkan. BEP yang baru sesudah kenaikan harga tersebut adalah sebagai berikut. BEP dalam rupiah sama dengan 150 juta dibagi 250 juta. Jadi kalau kita lihat di sini tadi contoh, kita lihat di sini BEP rupiah 150 juta rupiah dibagi 250 juta rupiah. Maaf, saya ulangi. BEP dalam rupiah sama dengan
FC fixed cost, biaya tetap 150 juta dibagi 1. Ini merupakan bilangan konstanta dikurangi visi variable cost 250 juta per 500 juta jumlah penjualan kali 120%. Perhatikan di sini. Jadi kita selesaikan dulu satu persatu. Rp150 juta dibagi 1 dikurangi 250 juta dibagi 500 juta kali 120%. Jadi 1 kurang 500 juta kali 120 juta, 120%, 600 juta. 1 kurang 250 juta dibagi 600 juta, berapa hasilnya? Maka dibagi 150 juta, sehingga kita perolehlah 250 juta 144,327. Ya, jadi caranya adalah mula-mula kita kalikan dulu 500 juta kali 120%, jadi 600 juta. Kemudian 250 juta bagi 600 juta, nah, baru 1 dikurang hasilnya itu. Setelah itu dibagi 150 juta. Baik. Nilai 600 juta yang di atas tadi, yang ini, dapat pula dicari dari jumlah kapasitas produksi 100.000 unit kali harga jual baru 6.000 per unit, maka diperolehlah 600 juta. Dari BEP rupiah tampak terjadi penurunan sebesar 42.855.673, yaitu dari 300 juta kurang, yaitu dari 300 juta menjadi 257 juta, maka diperolehlah 42.855.673 rupiah. Selanjutnya, kalau tadi BEP dalam rupiah, sekarang berapa BEP dalam unit? Yaitu 150 juta
dibagi 6.000 dikurangi 2.500 menjadi 42.858 dibulatkan. Atau BP dalam unit 257.144.327 dibagi 6.000 sama dengan 42.858 unit. Dari BP dalam unit tampak terjadi penurunan sebesar 17.142 unit, yakni dari 60.000 unit menjadi 42.858 unit. Demikian juga apabila terjadi penurunan harga jual per unit sebesar Rp1.000, misalnya dari 5.000 menjadi Rp4.000, maka BEP yang baru adalah sebagai berikut. BEP rupiah 150 juta dibagi 1 kurang 250 juta bagi 500 juta kali 80%. BP rupiah menjadi 150 juta dibagi 1 kurang 250 juta dibagi 500 juta kali 80%, 400 juta. Maka 1 dikurang 250 juta per 400 juta dibagi 150 juta menjadi 400 juta. Jadi berkurang dia dari 500 juta menjadi 400 juta. Dari BEP rupiah tampak terjadi kenaikan sebesar, saya ulangi, dari BEP rupiah tampak terjadi kenaikan sebesar 100 juta rupiah, yaitu dari 300 juta menjadi 400 juta. BEP unit sama dengan 400 juta dibagi 6.000 rupiah menjadi 66.667 dibulatkan. Dari BEP dalam unit tampak terjadi kenaikan sebesar 6.667 unit, yaitu dari 60.000 unit menjadi 66.667 unit. Dua, pengaruh perubahan jumlah biaya tetap, fixed cost. Seperti diketahui bahwa dalam analisis BEP, biaya tetap secara total diasumsikan tetap, konstanta tadi. Jadi, apabila perubahan biaya tetap, otomatis BEP-nya juga berubah. Dalam praktiknya, apabila biaya tetap berubah, BEP akan naik.
Demikian pula sebaliknya, apabila biaya tetap turun, BIP akan turun. Perubahan biaya tetap biasanya diakibatkan karena adanya tambahan kapasitas produksi atau kenaikan atau penurunan efisiensi. Sebagai contoh, kita ambil kasus di atas. Apabila biaya tetap berubah 150 juta menjadi 180 juta. Tadi di atas sudah saya katakan bahwa pada dasarnya biaya tetap itu tidak berubah, kecuali karena adanya tambahan kapasitas produksi atau kenaikan atau penurunan efisiensi. Sebagai contoh kita ambil kasus di atas, apabila biaya tetap berubah dari 150 juta menjadi 180 juta. Berarti adanya tambahan biaya tetap sebesar 300 juta, 20%. 30 juta. Saya ulangi, dari 150 juta menjadi 180 juta, berarti adanya tambahan biaya tetap sebesar 30 juta atau 20%. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan biaya tetap. BIP dalam rupiah sama dengan biaya tetap 150 juta tambahan biaya tetap 30 juta dibagi 1 kurang 250 juta dibagi 500 juta, maka 250 juta dibagi 500 juta dapat setengah. 1 kurang setengah, setengah. Jadi 150 juta tambah 30 juta dibagi setengah menjadi 360 juta. Jadi ini sama juga dengan 150 juta tambah 30 juta dikali 2. Dibagi setengah atau dikali 2. Dari BIP rupiah tampak terjadi kenaikan sebesar 60 juta. Yaitu dari 300 juta menjadi 360 juta. BIP dalam unit 360 juta dibagi 5.000 rupiah menjadi 72.000 unit. Dari BIP dalam unit tampak terjadi kenaikan sebesar 12.000 unit, yaitu dari 60.000 unit menjadi 72.000 unit. Demikian pula jika terjadi penurunan biaya tetap. Misalnya terjadi penurunan biaya tetap sebesar 10%. Dari semula 150 juta, 10% dari situ
15 juta, jadi 150 juta kurang 15 juta menjadi 135 juta. BIP rupiah sama dengan 150 juta kali 90%. Karena tadi ada terjadi penurunan 10%. Dibagi 250 juta, dibagi 1 kurang 250 juta per 500 juta. Jadi kalau kita sederhanakan ini semua, hasilnya menjadi 270 juta rupiah. BIP dalam unit, yaitu 270 juta rupiah dibagi 5.000 sama dengan 54.000 unit. Jadi jelasnya apabila biaya tetap berubah, maka BIP pun berubah. Tiga pengaruh perubahan dalam biaya variabel. BIP akan juga ikut berubah apabila terjadi perubahan baik terhadap peningkatan maupun penurunan biaya variabel. Sebagai contoh, apabila terjadi kenaikan terhadap biaya variabel sebesar 20% dari sebelumnya, maka BIP akan berubah sebagai berikut. BIP dalam rupiah adalah 150 juta rupiah, yaitu fixed cost kurang 1 dibagi 1 kurang 250 juta variable cost kali 100 juta kali 120%, karena kenaikan terhadap biaya variabel sebesar 20% dibagi 500 juta, jadi kalau disederhanakan menjadi 375 juta BIP dalam rupiah. BIP dalam unit pun berubah, yaitu fixed cost 375 juta dibagi penjualan per unit 5.000 rupiah, maka diperolehlah BIP dalam unit 75.000 unit. Kemudian sebaliknya, jika terjadi penurunan terhadap biaya variabel sebesar 20%, BIP akan berubah sebagai berikut. BIP rupiah 150 juta fixed cost dibagi 1 kurang 250 juta variable cost kali 80%, karena penurunan terhadap biaya variabel 20%. Jadi kali
80% sama dengan dibagi 500 juta jumlah seluruh penjualan sama dengan 250 juta. BIP dalam unit sama dengan 250 juta dibagi 5.000 diperolehlah 50.000 unit. Begitulah saudara-saudara perubahan pengaruh perubahan dalam jumlah biaya tetap dan biaya variabel. 4. Pengaruh perubahan penjualan campuran. Penjualan campuran atau sales mix merupakan gambaran perimbangan penjualan antara beberapa macam produk yang dihasilkan suatu perusahaan. Oleh karena itu, pengaruh ini berlaku apabila perusahaan memiliki dua macam produk atau lebih. Dalam asumsi dikatakan bahwa tidak ada perubahan dalam penjualan campuran sales mix-nya. Sebagai contoh, PT Abadi memiliki dua macam produk, yaitu sebagai berikut: produk A dan produk B. Komponen sales 60.000 unit produk A, produk B 40.000 unit, masing-masing penjualan 300 juta. Total 600 juta, 300 juta tambah 300 juta. Variable cost 60% sama dengan 180 juta, yaitu 60% kali 300 juta. Produk B 40% dari 300 juta, 120 juta. Total 180 juta tambah 120 juta, maka variable cost 300 juta. Fixed cost 60 juta. Produk A, produk B 120 juta. Total fixed cost 180 juta. Total cost 180 juta tambah 60 juta untuk produk B 240 juta. Total cost untuk itu tadi produk A. Total cost untuk produk B 120 juta tambah 120 juta 240 juta. Total keseluruhannya 480 juta.
Jadi laba bersih untuk produk A Rp300 juta dikurang Rp240 juta, Rp60 juta. Dan produk B 300 juta dikurangi 240 juta, 60 juta. Laba bersih dari produk A dan produk B totalnya 60 juta tambah 60 juta, 120 juta. Lima, penentuan harga jual minimal. Suatu perusahaan pasti selalu menetapkan keuntungan yang diinginkan atau profit margin lebih dulu sebelum kegiatan dijalankan. Oleh karena itu, sebelumnya perlu ditetapkan penjualan minimal yang harus dicapai, sehingga keuntungan yang telah ditargetkan dapat tercapai. Bila tidak, kita sulit untuk melihat berapa penjualan yang dicapai. Contoh, kegiatan PT Abadi pada tahun 2017 mengalami titik impas penjualan atau S, sales. Jadi titik impas penjualan atau S, sales sebesar 300.000. Biaya tetap atau fixed cost yang dikeluarkan 120.000. Diperkirakan penjualan harus ditetapkan untuk memperoleh keuntungan per tahun. Untuk tahun 2018, perusahaan menetapkan keuntungan sebesar Rp50.000. Pertanyaan, berapa penjualan minimal yang harus ditetapkan? Seperti diketahui bahwa dalam keadaan BEP, besarnya biaya total sama dengan penjualan atau sales sama dengan VC, variable cost tambah FC, fixed cost. VC sama dengan sales dikurangi fixed cost. Jadi dari soal di atas, VC 300.000, FC dikurangi FC 120.000, maka VC atau variable cost 180.000. Selanjutnya terlebih dahulu cari rasio variable cost RVC, rasio variable cost RVC sama dengan 180.000 dibagi 300.000 kali 100% sama dengan 60%. Jadi sales minimal adalah sebagai berikut. Sales minimal sama dengan FC tambah keuntungan dibagi 1 kurang VC kurang S atau penjualan sama dengan FC 120.000
keuntungan 50.000 dibagi 1. Visi tadi 6 dan sales penjualan 10. Maka hasilnya adalah Rp425.000 sales minimal. Jadi untuk memperoleh keuntungan sebesar 50.000 diperlukan penjualan 425.000. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut. Penjualan 425.000, visi 60% kali sales sama dengan 255.000. FC 120.000. Total biaya 375.000, maka keuntungan 50.000. Selanjutnya, jika perusahaan menetapkan dalam profit margin, misalnya 20% atau 0,2, sales minimal dapat dicari sebagai berikut. Sales minimal sama dengan X. X sama dengan FC tambah keuntungan dibagi 1 kurang visi per S sama dengan 120.000 tambah 0,2 X per 1 kurang 6 per 10 sama dengan 425.000. X sama dengan 120.000 tambah 0,2 X dibagi 1 kurang 4 per 10. 0,4 X kurang 0,2 X sama dengan 120.000. 0,2 X sama dengan 120.000. X sama dengan 600.000. Atau dengan cara lain, sales minimal sama dengan FC dibagi 1 kurang buka kurung visi dibagi S tambah profit dibagi S tutup kurung sama dengan 120 per 1 kurang 6 per 10 tambah 2 per 10. Maka kita perolehlah sales minimal 16 juta. Soal latihan seperti di bawah ini. Pertanyaannya, cari titik impas balik dalam unit maupun rupiah dengan menggunakan rumus coba-coba dan grafik. Jadi hanya 2 saja, yaitu menggunakan rumus coba-coba dan grafik. Selamat mengerjakan. Shalom.